Next dulu. Sebelumnya perkenalkan dulu yang mungkin teman-teman yang belum kenal. Saya Zakirwan Sandika. Biasanya orang-orang kenal tuh pakai anonim ini Azaki. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Angkatan 2023, sekarang semester 4. Experience saya tuh udah cukup panjang dari 2022 sampai sekarang. Saya kebanyakan emang jadi full stack sih, full stack engineer. Dulu sempat freelance juga dari 2023 sampai 2024. Terus sekarang kerja di agensi sebagai full stack engineer juga dari 2024 kemarin sampai sekarang gitu. Beberapa skill yang mungkin saya sering pakai itu biasanya pakai JavaScript, TypeScript, itu main language saya. Sekarang itu banyak belajar tentang Go sebenarnya, Golang sama Java karena marketnya juga lagi banyak. SQL, React, Nest.js, Express, Node, sama beberapa tech stack lain gitu kayak PostgreSQL dan MySQL. Jadi emang kebanyakan expertise itu di bidang full stack ya, terkhusus di bahasa JavaScript gitu. Nah jadi hari ini kita bakalan banyak bahas tentang fetching. Fetching ini metode yang paling banyak digunakan sebenarnya kalau kalian itu nanti udah work sebagai yang benar-benar kerja gitu, karena kalian bakalan banyak ambil data dari server, karena nggak mungkin kita ambil data direct dari frontend karena itu sangat-sangat tidak aman. Jadi kita butuh jembatan, namanya itu API. Gitu. Buat teman-teman yang mau reach out langsung, mungkin saya punya LinkedIn yang teman-teman bisa follow sebenarnya. Nama saya sendiri, ini bisa ntar ya, aku share full tab dulu. Entire screen. Oke. Oke, buat teman-teman mau restart mungkin bisa connect LinkedIn atau tanya langsung. Oke. Okay. Yang mau tanya-tanya tentang tech stack, tentang industri, bisa mungkin connect atas nama saya. Jadi kita lanjut bahas tentang JavaScript fetching. Jadi di development sebuah software, fetching itu adalah salah satu metode yang paling banyak digunakan gitu. Apalagi kalian nanti work as a frontend ya, karena frontend ngurusin UI dan ngambil data dari backend, autentikasi dan lain-lain. Itu kebanyakan fetching ini dipakai untuk orang-orang yang frontend yang ngerjain UI gitu. Kalau nggak tahu gitu. Jadi di software development itu ada dua sebenarnya, ada frontend sama ada backend. Backend itu yang ngurusin API, jembatannya tadi. Jadi jembatannya ini nanti bakalan ngambil data dari database, PubSub untuk push notifikasi, itu semuanya kerjaan backend. Real time communication, WA dan lain-lain itu juga datangnya dari backend gitu. Kalau lebih spesifik itu namanya WebSocket. Jadi kalian bisa komunikasi real time antara backend dan frontend. Cuman itu hard concept lah. Kita nggak sampai ke situ. Gitu. Jadi di web itu sebenarnya kalau kalian buka web itu bakalan ada namanya HTTP gitu, Hypertext Transfer Protocol. Nah, jadi Hypertext Transfer Protocol itu apa? Hypertext Transfer Protocol itu sebuah jaringan di web yang bisa kalian pakai untuk komunikasi antara dua aplikasi gitu, antara antar klien frontend UI sama server gitu, lewatnya HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Ini kelihatan kan ya? Aku nggak salah share kan? Jadi komunikasi data itu lewat HTTP gitu, Hypertext Transfer Protocol. HTTP ini sebenarnya banyak sekali yang sebenarnya bisa kita explore. Cuman kita nggak mungkin bahas sampai dalam-dalamnya sekali. Cuman kalau kalian mau belajar lebih dalam tentang HTTP itu bisa kunjungi developer Mozilla ini. Ini banyak banget research yang mungkin bisa kalian pelajarin. Tapi kita bakalan khusus ngebahas tentang gimana cara fetching, cara pakai, dan juga cara nampilin data dari backend gitu. Terkhusus kalian yang
emang sekarang di front end dan pengen ngambil data dari back end buat ditampilin di sisi client atau user gitu. Jadi clear ya, kita antara front end dan back end. Front end itu ngurusin UI, back end itu buat jembatan untuk ngambil data gitu dari internal server yang privat lah gitu, yang privat yang nggak bisa diakses sama klien atau UI gitu. Ada yang mau ditanya mungkin dari klien server? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang bakal kita bahas. Ini ada what is Fetch API and why it's important. Jadi Fetch API tadi dia itu penting karena emang pasti front end itu butuh data gitu dari back end. Ya dimana data-data itu nanti bisa dimanipulasi sama back end melalui UI. Entah dari button create, button apalagi update, delete, itu semua itu sebenarnya kerjaan dari Fetch API gitu, HTTP method, HTTP transfer gitu. Nah, how to make difference? Nah, how to make difference type of API request? Jadi API request itu banyak sekali metodenya sebenarnya. Ada get, post, fetch, put, ada option. Nanti kita lihat. Terus gimana cara handle response dan error di HTTP request, terkhusus di JavaScript, karena kita bakalan pakai JavaScript di sini. Nah, gimana cara kita pakai data yang dari backend itu di aplikasi kita atau di sisi client yang bisa dilihat user gitu. Sama yang terakhir itu kita bakalan bahas tentang asynchronous process. Jadi ini sebenarnya hard concept, tapi good to know aja buat teman-teman. Mana tahu nanti memang mau ekspor tentang JavaScript. Jadi asynchronous itu dia kayak paralel nanti jalannya gitu. Gak perlu kita dalamin dulu di sini, nanti sambil jalan kita bakalan ekspor sendiri. Nah, ini tadi HTTP request itu punya banyak sekali action method yang bisa dipakai. Jadi waktu kalian manggil data dari API, itu sebenarnya actionnya itu bisa beragam gitu. Misal ada post itu biasanya untuk create. Kalau biasanya isi data terus submit, itu pakainya biasanya actionnya itu post. Kalian ngirim data ke server, itu biasanya action methodnya post. Terus ada get. Get ini default, dia tuh simple, kalian ngambil data aja gitu. Kalian ngambil data dari backend gitu. Terus ada put ini untuk update. Biasanya put sama patch ini sama. Dia dua-dua untuk update gitu. Jadi dua action ini memang dipakai untuk ngupdate data yang udah dibikin tadi lewat post gitu. Terus ada delete ini sesimpel untuk delete sih. Terus ada option preflag. Nah, ini option ini sebenarnya kita tuh nggak bisa pakai secara langsung karena dia itu jalan sebelum action post, get, put, patch ini dilakuin gitu. Jadi dia tuh kayak nge-request sebelum kita request pakai action method yang lain. Jadi kita nggak bisa kita mau masukin option itu nggak bisa gitu waktu kita request ke server. Itu tuh secara otomatis gitu, HTTP itu punya skema kayak gitu. Terus and you can insert the input or the data you want to send to the destination API for data processing. Jadi sebenarnya API ini juga aplikasi gitu. Dia itu juga aplikasi. Kalau teman-teman tahu biasanya buka web itu kan ada URL kan. Ada URL misal danantara gitu, danantara.com. Terus API-nya biasanya namanya api.danantara.com. Nah, sebenarnya itu dua aplikasi, satu untuk front end, satu untuk back end. Jadi waktu si front end itu mau ngambil data lewat belakang atau lewat API, dia itu manggil aplikasi juga sebenarnya. Manggil aplikasi cuman melalui HTTP. Sebenarnya sama aja sih, kalau buka web itu juga data yang muncul di laptop kalian itu sebenarnya HTTP juga. Gak ada bedanya. Cuman bedanya ini tuh lebih ke spesifik komunikasi antara dua aplikasi gitu. Satu purpose-nya untuk store data, satu lagi untuk reserve datanya gitu. Kayak kalau misalnya kita mau main analogi tuh mirip kayak inilah waiter sama koki gitu. Kokinya itu backend-nya, waiternya itu client atau UI gitu. Sesimpel itu. Lanjut. Nah,
Kita bakalan pakai ini API open source yang kita nggak usah bikin API-nya lagi karena itu untuk long time. Jadi kita bakalan pakai API open source. Nanti di akhir itu bakalan banyak resource yang bisa kalian pakai untuk ekspor, banyak sekali untuk bisa belajar cara fetch API gitu. Jadi hari ini kita bakalan pakai namanya itu JSON placeholder. Nah, kita tuh pakai ini. Kalau yang mau ikut boleh ya, misal mau ikut ngerjain project sini itu boleh, nanti kalau ada yang stuck bisa ditanya langsung. Karena ini kita bakalan pakai ini, jadi ini tuh kayak data dummy lah, data dummy yang bisa kita pakai untuk belajar fetch request atau HTTP request gitu. Jadi ini tadi, nah ini action tadi, jadi kita bakalan pakai ini untuk explore tentang fetching ini gitu. Jadi kayak kita ke code editor aja langsung ya. Bentar. Kayaknya nggak kelihatan ya kalau di sini. Pindah dulu. Oke, ini nggak perlu. Close all. Ini code editor. Ini kelihatan kan ya? Yang di mid kelihatan kan? Kelihatan. Oke, kelihatan berarti ya, nggak ada komplain soalnya. Jadi kalau yang mau ikut itu kalian bisa bikin satu folder, terus buka di code editor, terus bikin index HTML, Kalau misalnya belum ada ini, aku bikin ini kali ya, yang baru kali ya, biar path-nya gampang. Jadi kalau yang mau ikut itu bisa bikin index HTML dulu. Kalau yang misalnya mau shortcut gampang bikin struktur itu kalian bisa pencet shift tanda seru, terus di enter aja. Nah udah jadi gini, terus tinggal bikin ketik script, nanti muncul autocomplete, enter aja, src, baru arahin ke file JavaScript. Nah, gini. Kenapa dilakukan kayak gini? Karena sebenarnya JavaScript itu jalan di dokumen gitu dia. Jadi kita butuh satu dokumen atau satu web yang nanti bisa kita buka di browser, baru nanti JavaScript-nya jalan. JavaScript ini bukan compiler soalnya, dia interpreter. Ini kita coba buka aja, harusnya sekarang nggak ada apa-apa sih. Ini kita coba bikin dummy aja ya. Rank 10 kali ya. Open with live server. Oke. Ini yang tadi yang paragraf ini. Next.js untuk ngetes itu kalian bisa gini aja sih kalau yang mau ngetes, console.log, hello world. Nah gini. Baru kalau misalnya ada shortcutnya, kalau mau buka DevTools itu Ctrl+Shift+J. Nah gini, Ctrl+Shift+J. Cuman kalau nggak bisa, ini webnya ini diketik, diklik kanan aja, nanti muncul inspect gini, nanti keluar DevTools-nya. Nah gini. Untuk ngelihat output JavaScript-nya, itu kalian ke konsol dulu. Nah ini udah yang tadi kita bikin. Kalau beneran ke connect antara dokumen sama JavaScript-nya, harusnya hello world ini nanti muncul di sini gitu. Untuk ngebuktiin nih, coba kita ganti ya. Udah ganti. Oke. Kita udah settle nih untuk fetching data gitu. Kita mulai dari fetching data yang tadi, yang ini. Kita buka dulu. Nah, jadi daripada kita sulit untuk ngetik ini nanti, waktu kita mau request data, kita bikin variabel aja gitu, variabel konstan. Jadi nanti URL ya, itu bisa kita kombinasiin aja sama endpoint yang mau kita tuju gitu. Caranya, kita balik ke code editor dulu. Ini kita delete. Kita bisa bikin satu variabel namanya const endpoint atau URL, API URL biasanya, API URL. Biasanya kalau file konstan itu dia hurufnya huruf besar gini.
Terus bisa dimasukin ini nih HTTPS pakai data type string, HTTPS JSON placeholder JSON placeholder .typecode.com. Nah, udah. Titik koma, nggak perlu titik koma, JavaScript nggak koma. Nah, jadi kita bakalan coba ngetes ini, tes API ini. Nah, kalau misalnya kita nggak spesifikan metode apapun di sini, dia itu by default tuh jadi actionnya tuh get gitu. Dia tuh sesimpel nge-get request aja gitu dari server. Gitu. Servernya apa? Servernya ya ini, JSON server ini. Jadi sebenarnya waktu kita manggil ini, kita tuh sebenarnya manggil dummy data dari aplikasi ini. Kalau kita lihat URL-nya itu sama. Nah, ini. Kalau misalnya mau lebih verifikasiin lagi, kita paste aja kayak itu. Nah, gini. Jadi sebenarnya kita mengambil data tuh dari sini. Gitu. Ini ada beberapa hal yang bisa kita coba. Ini kita coba ambil post ya, ini tadi. Kita nggak usah lewat slide. Nah, ini sebenarnya itu kita ambil data dari URL ini dengan endpoint, dengan path-nya itu post. Jadi asumsinya waktu kita nge-call ini nih, waktu kita nge-call ini kita besarin dulu. Waktu kita nge-call ini, nanti itu bakalan nge-return datanya itu formatnya JSON gitu. JSON itu apa? JSON itu ada kepanjangannya JavaScript Object Notation. Jadi data-datanya dibalikin itu berdasarkan objek. Berdasarkan objek. Kalau kita lihat di mana tadi di sini, ini tuh objek semua gitu. Ini tuh objek dan string. Nah, ini spesifiknya itu array sebenarnya tipe datanya. Array itu kayak kita tuh bisa nge-storing data lebih dari satu di dalam kayak lemari gitu. Kayak lemari gitu. Jadi array itu kayak lemari. Isinya banyak, bisa banyak gitu. Jadi kalau emang yang belum tahu tentang data structure atau data type, mungkin bisa explore dulu tentang data structure, data type. Ini kita singkatin aja di sini karena kita nggak bahas deepest ke data type gitu. Jadi simpelnya gitu, array itu kayak lemari yang bisa nyimpan banyak data di dalamnya gitu. Spesifiknya, data yang disimpan di array-nya ini, setiap datanya itu disimpan dalam objek. Objek itu bisa kita asumsikan kayak ya objek gitu, kayak manusia punya apa, tangan jari dan lain-lain. Nah, kalau di sini dia objeknya itu post. Post itu kayak simple post di Instagram dan lain-lain gitu. Makanya di sini kita punya user ID yang ngepost siapa, ID postnya berapa, title-nya apa, terus kontennya apa gitu. Jadi kenapa ID ini penting nanti kita bahas ya. ID ini kenapa penting, terus user ID ini kenapa penting, nanti kita juga bahas itu. Kita coba langsung praktekin aja. Jadi cara ambilnya kita bikin kita bikin function dulu. Kita bisa bikin function, atau kalau yang nggak mau pakai function tuh nggak apa sebenarnya sih. Jadi mungkin kita pakai yang nggak pakai function dulu kali ya, karena function nanti itu kerjanya pakai async. Kita coba. Nah, cara kombinasiinnya ini kan tadi daripada kita bikin ulang-ulang kayak yang di slide ini, kita lebih bagus bikin konstan kan. Kenapa itu bagus? Karena gini, kalau misalnya ada banyak sekali fetch ini, takutnya nanti setiap fetch itu ininya tuh nggak konstan, jadi beda-beda gitu, entah salah ketik dan lain-lain. Jadi untuk kombinasiinnya kita pakai namanya tuh backtick string. Jadi backtick string ini kita bisa kombinasiin antara satu string dengan string yang lain tanpa kita harus pakai tambah-tambah nanti. Kalau biasanya kan kita mau nambah sesuatu kita kayak URL terus tambah post gini, itu kan kita perlu tanda tambah. Nah, kalau pakai backtick ini kita nggak perlu pakai tanda tambah itu gitu. Jadi caranya kita bisa pencet backtick ini. Backtick itu di bawah ESC ya, kalau yang nggak kelihatan. Terus ada API URL, endpoint-nya udah dapat. Terus tadi kan kita mau ke sini ya, ke post ini ya. Jadi kita simply sebenarnya nambah gini aja. Ini kan gak ada slash-nya nih di .com. Kita tinggal tambahin ini, terus masukin post. Nah gini. Udah, sesimpel itu sebenarnya. Jadi kalau ada banyak fetch-nya nanti, kayak ini kita mau ngambil post 1, ya udah kita tinggal tambah gini. Terus kita ada post 1 komen, ya udah komen.
gitu. Jadi lebih mudahin lah. Ini kita coba selesaiin dulu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita nggak masukin yang namanya tuh actionnya, ini tuh by default tuh get request gitu. Ini tuh get request, get request. Jadi simply dia ngambil data aja, dia nggak manipulasi data, dia pure ngambil data untuk ditampilin di UI aja. Gitu. Jadi waktu kita bikin HTTP request atau fetching API, sebenarnya di fetch functionnya ini kita bisa pakai beberapa hal yang mau kita kirim gitu, kayak identitas dari datanya itu apa. Gitu. Misal kita mau spesifikan action tadi ya, yang ini, yang get post put ini, kita bisa pakai koma setelah endpoint, terus objek. Nah di sini tuh kita bisa banyak pakai gitu misal. Nah ini banyak banget. Kalau misalnya nggak muncul nanti ini di editor, itu bisa pencet ctrl space aja, nanti ini muncul sendiri. Di header itu kita bisa spesifikan sebenarnya. Kalau nggak salah di header ini nggak usah deh, header nggak usah. Nanti waktu ngepost aja. Terus di sini kita tuh bisa spesifikan actionnya. Nama propertinya tuh method. Nah, biasanya dia tuh huruf kapital. Kalau misalnya get, dia get. Kalau post dia post. Kalau patch dia patch. Kalau put dia put. Kalau delete dia delete. Option tadi itu sebenarnya kita nggak perlu to dipes ke sana lah. Gitu. Jadi kita bisa pakai di sini. Nah kalau kita nggak spesifikan metodenya apa, ini tuh by default tuh get gitu. Perlu dicatat kalau misalnya kita nggak masukin action ini, kalau misalnya ada endpoint yang sama, misal ini sama ini, kalian tuh dia by default tuh get jadinya. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin satu post gitu, tapi kalian malah nggak spesifikan post di sini metodenya, itu otomatis nanti dia by default tuh jadi get gitu. By default dia ngambil data aja. Jadi nggak nge-create nanti datanya. Jadi penting untuk spesifikan metodenya apa sesuai sama yang dikasih sama dokumentasinya. Biasanya setiap API itu punya dokumentasi. Kalau misalnya developer nggak ngasih, pukul aja kepalanya. Jadi biasanya emang beberapa API itu punya dokumentasi gitu. Contohnya kayak gini. Kita lanjut dulu. Setelah kita udah, ini kita masukin aja ya biar agak rapi dikit. Ini get. Nah, terus untuk nampilin datanya gimana? Gimana kita bisa ngelihat datanya itu apa aja tuh? Jadi sebenarnya fetch ini tuh kalau misalnya ada data di bawah sini, kalau ada misalnya function atau code di bawah sini, ini tuh nggak bakalan bisa keluar nih datanya. Jadi kita perlu nunggu sampai action itu selesai, gitu. Nanti kita lihat lah. Nanti kita lihat. Ada prosesnya soalnya. Jadi kalau mau ngeliat datanya, kita bisa pakai then data. Ini bebas ya. Ini callback namanya. Ini tuh bebas namanya. Data simple x gini itu bisa. Gitu. Tapi kalau mau rapih itu biasanya res gitu. Itu artinya respon. Gitu. Terus kita ke res.body gini. Body. Biasanya ini kita lock dulu ya biar kita lihat. Console.log res.body. Res.body ini response. Ini kita biarin aja. Ini kita di koma deh. Dan res.body kurang ya, kurang. Ini. Oke. Kita coba lihat dokumennya tadi. Nah ini tuh kalau kita lihat tuh datanya tuh nggak sama kayak di sini. Datanya tuh nggak sama kayak di sini. Kalau kita lihat datanya kan harusnya kayak gini nih. Nah gimana caranya supaya datanya kayak gitu? Jadi waktu data tuh dikirim ke klien, dia tuh sebenarnya jadi readable stream gitu. Dia tuh tipe datanya namanya blob kalau nggak salah ya. Jadi dia tuh di lock, nggak bisa dilihat data ya. Jadi untuk melihat data ya, kita tuh bisa pakai function bawaan JavaScript nama tuh JSON-parse. JSON.parse. Terus kita masukin res body. Oke. Oh ini ya. Res body. Berarti ini kita perlu masukin res body dulu. Terus then lagi data
atau ada res data ya, aku lupa. Oh nggak ada, res body, terus ada data. Ini kita konsol data ya. Oke, dia masih kayak gitu. Berarti ini bisa kita JSON parse. Res.body. Kita bisa den log data. Oke, unexpected O is not valid JSON. Oke, ini kita dapat error. Kita coba solving dulu ya. Belum saya masih di sini. Wait. Log data. Okay, object readable stream is not. It's interesting. Why? Cons data res fetch, atau kita pakai function aja ya biar gampang. Function get data cons res fetch terus kita bisa masukin ini fetch method get, ini nggak usah kita masukin. Jadi kita bisa masukin di sini fetch await cons data res.json. Oh, res.json. Sorry ya guys, bukan res.body ya, ini baru soalnya. Console log data, ini kita coba lihat data ya. Response data, terus kita panggil. Oke. Nah, ini dia muncul postnya. Jadi tadi salah sebenarnya. Sebenarnya lebih clean kita tuh pakai kayak gini ya, kayak async await. Nah, ini gara-gara await pakai ini jelasin aja ya buat itu. Jadi asynchronous proses itu functionnya nanti bakalan tunggu-tungguan gitu prosesnya. Misal dia jalan dari sini, ini tuh nggak code di bawah sini itu nggak bakalan jalan. Ini nggak bakalan jalan sampai ini tuh selesai gitu. Sampai code di atas selesai dieksekusi. Nah, jadi dia bakalan tunggu-tungguan tuh. Kalau ini gagal, nanti dia bakalan throw error. Kalau misalnya dia berhasil, ini tuh bakalan dieksekusi. Jadi simpelnya tuh kayak tunggu-tungguan gitu datanya. Kalau misalnya nggak pakai await, nanti waktu di rest JSON, ini datanya keburu ke eksekusi duluan, tapi ini belum ke eksekusi gitu. Jadi untuk bisa bikin dia tuh jadi ke fulfill dulu lah istilahnya, kayak resolve dulu datanya baru dieksekusi code yang lain, itu kita bisa pakai await. Baru untuk ngeparsing itu bisa pakai rest.json gitu. Tapi rest.json ini juga butuh waktu gitu untuk diselesain. Jadi butuh await juga sampai datanya selesai di selesain gitu, atau sudah dieksekusi atau di parsing lah gitu. Karena JSON-nya tadi kena lock kan, dia readable stream gitu datanya. Jadi perlu di parsing dulu baru kita bisa tampilin datanya. Kalau kita lihat datanya itu sama kayak yang tadi kita lihat di sini. Nah, ini. Sebenarnya data yang kita lihat di sini tuh ya data ini gitu. Sesimpel itu. Itu. Jadi untuk get itu, sesimpel itu. Kita ngambil data, nampilin data, dari server, nampilin data di. Nanti kita bakalan nyentuh dikit ke dokumen sebenarnya, kita ke DOM supaya itu bisa ditampilin di sini gitu. Jadi nanti kita selesaiin dulu yang action lain. Untuk get aman ya. Selesai. Kita lanjut. Oke. Nah, ini ada post. Jadi kayak tadi yang udah dibilang, post itu sebenarnya kayak kita ngirim data ke server. Nah, data apa yang dikirim itu perlu kita spesifiin. Nah, kayak misalnya kita mengirim satu post baru, kita perlu ID berapa, title, body, user ID. Oh, ini put, sorry. Nah, ini. Kita cuma perlu title, body, user ID. Terus kita spesifiin metodenya post. Terus ini penting, content type application JSON. Pentingnya apa nanti kita lihat. Terus setelah itu baru datanya bisa responsnya bisa kita lihat nanti.
Nah, sebenarnya setiap respon itu, setiap kita ngelakuin action ke API itu sebenarnya ada responsnya, tergantung backendnya ngirim respon atau enggak. Biasanya kalau misalnya biasanya kalau di standarnya dia itu responsnya bisa berupa objek juga kayak tadi yang udah kita praktekin di Get. Cuman bedanya nanti cuman satu itu propertinya, kayak message sukses atau nanti ada status gitu. Nah, status itu nanti saya bakal kasih resource-nya buat manusia ekspor. Cuman kalau untuk status itu banyak banget sih, kita nggak bakal cover di sini. Gitu. Jadi ini kita bakalan praktekin dulu untuk bikin data baru atau ngirim data ke server. Jadi sorry. Jadi di dalam ini nggak usah kita ganggu lah ya, biarin aja. Oke, kita bikin satu data baru, sync function, terus kita bikin create post. Supaya gampang, kita bikin data aja di sini argumen. Jadi nanti waktu nge-create itu kita bisa masukin datanya data apa. Oke, jadi kita bikin HTTP-nya dulu, kayak tadi yang saya bilang. Kita bisa bikin fonts, res, wait, fetch. Oke, tadi kita ambil API URL ya. Terus kita ambil kita masukin endpoint-nya. Endpoint-nya tadi apa? Endpoint-nya tuh tadi post ini. Ini post. Oke, endpoint-nya post. Terus kita masukin HTTP body-nya atau HTTP kontraknya lah gitu istilahnya. Kita masukin metodenya. Ya tadi kalau kita mau nge-create itu post. Terus jangan lupa masukin header juga. Masukin header, content type langsung ya. Ya headers, content type, content type, application JSON. Jadi sebenarnya content type ini itu relate sama data yang kalian kirim ke server gitu. Bisa juga kita ngirim form data, cuman paling common itu kita pakai JSON. Sebenarnya kan nanti data yang kalian kirim itu kan cuman objek. Nanti kita bikin datanya ini jadi JSON. Caranya tuh kita bisa masukin properti di body-nya. Body-nya ini kayak datanya, data yang mau dikirim ke server. Jadi kita bikin biar simpel nih, kita bikin request data aja ya. Const request data, terus kita jadiin JSON.parse data. Sorry, kalau misalnya mau jadiin JSON, data yang mau dijadiin JSON itu bukan parse, itu stringify. Nanti kita lihat datanya itu kayak apa sih bentuknya. Request data, terus tinggal masukin request datanya. Nah, gitu ya. Terus untuk lihat responsnya apakah berhasil atau enggak, kita bisa parsing bodinya gitu. Biasanya tadi backend itu ngirim data gitu, status ini tuh data beneran kebikin atau enggak. Jadi dia tuh biasanya kita bisa ambil res ini, terus kita masukin await lagi, red.json, terus function gini. Terus kita log aja responsnya apa. Response res. Udah, gini aja. Terus kita bikin datanya yang mau kita kirim gimana. Ini kan strukturnya tadi udah ada, kalau kita lihat. Strukturnya udah ada di slide. Sorry. Di slide itu ada title, body, sama user ID. Fonts data, post data aja. Kita bikin objek, baru kita bikin propertinya apa aja. Yang perlu dispesifikan itu ada title, terus kita masukin datanya apa, misal new post, terus ada body tadi, ada body ya, ada body, ini kita ngasal aja, this is a new post in 2025, baru ada user ID. User ID-nya 1 karena defaultnya backend-nya itu cuma punya 1 user kayaknya. Jadi kita langsung jalanin aja ke postnya.
Klik post, baru kita masukin post datanya. Oke, kita coba lihat lognya. Oke. Nah, kalau kita lihat responsnya itu ini ya, kembalian dari data kita tadi. Kenapa gitu? Karena kayaknya di using password ini setiap data yang ke-create itu dibalikin gitu. Untuk ngeverifikasiin ya, biasanya kita bisa konfirmasi lewat tab network. Nah, di sini itu kita bisa cek headersnya. Nah, ini biasanya kalau misalnya status code-nya itu di bawah 300, tapi di atas 100, 200 lah, 2xx, 201, 204, 200, paling common 200, itu bisa kita pastiin kalau datanya itu yang dikirim ke server itu sukses. Kalau di sini kita lihat 21 kan, 201 itu code kalau misalnya data itu berhasil ke create gitu. Bisa aja kalau bisa juga kalau 200, 201, 201 ini dia kayak kalian tuh bikin data ke backend, datanya ke create, terus datanya dibalikin lagi ke kalian. Kalau ada konten setelah kalian action post, itu dia balikannya 201. Beda kalau misalnya kalian dapat 204. Kalau 204 itu kalian create sesuatu, cuman nggak ada kontennya yang dibalikin kalian. Ya udah gitu, kayak udah kirim data udah jadi, ya udah, nggak ada data yang kirim balik gitu. Sebenarnya tadi yang get itu kita juga bisa cek sebenarnya. Ini kita sekali dua aja jalannya. Data gini. Get data. Ini kita close dulu ya, biar kelihatan getnya. Oke, kayaknya getnya nggak jalan beriringan ya. Oh, ini dia. Nah, ini getnya. Nah, ini kalau kita lihat, yang satu ini, itu metodenya post, ya kan? Yang jalan ini duluan, baru yang jalan ini, yang get. Metode get tuh yang ini. Jadi, informasi yang bisa kalian verifikasi kalau lagi ngelakuin HTTP request itu di network, di tab network gitu. Di sini infonya lengkap, kayak cookie juga ada. Nah, cookie tuh konsepnya lumayan sulit sih, kayaknya nggak terlalu dalam banget sekarang. Yang paling penting tuh sebenarnya status code, request URL, sama kalau mau lihat responsnya apa ya kalian bisa ke sini. Nah, ini responsnya nih, sama kan? Kalau kita lihat kayak di sini, sama kan? Gitu. Ini juga sama gitu. Ini untuk yang post. Nah, untuk yang post responsnya juga data yang ini, data yang tadi kita bikin di 101. Ini coba kita cari ya, apakah datanya beneran berhasil. Ini kita namain pakai nama yang unik aja lah ya. Gini, post. This is new post. Nanti kita lihat ID-nya, baru kita fetch datanya. ID-nya 101. Coba kita cek ya. Nggak yakin nih jadi atau enggak. Coba kita lihat di paling bawah. Oh iya, nggak jadi. Jadi sebenarnya itu cuma dummy aja. Biasanya kalau misalnya jadi, ya datanya nanti muncul di bawah sini. Cuman kayaknya mereka nggak kasih aksesnya waktu kita nge-create. Cuman kayak respons gitu aja sih. Jadi ya, ini cuma bisa untuk latihan doang sih. Good to know lah, good to know untuk jalan. Cuman kalau untuk yang real, mungkin nanti kita bisa bikin API sendiri. Nah, tuh. Cuman ini simpelnya cuman bisa untuk simulasi aja sih. Oke, untuk post udah aman ya. Jadi gitu. Post, kalau post itu kita nge-create sesuatu, kalau yang get ya sesimpel kita ambil data gitu. Ambil data, status code ini perlu diperhatiin, status code 200 untuk sukses. Kalau 400 itu nanti kita gagal. Ini coba kita gagalin ya, yang post ini ya. Biasanya kalau datanya nggak lengkap itu dia datanya nggak jelas nanti. Oh, tetap masuk deh. Ya, tetap masuk nih. Coba kita sih. Oh iya, tetap masuk. Nggak peduli dia soalnya.
sebenarnya mau simulasiin try catch tadi biar handle error. Cuman nanti kita bikin sendiri lah errornya, biar error sendiri baru kita bisa handle. Oke, untuk post sama get aman ya? Gak ada yang mau nanya soal ini kan? Gak ada. Oke. Nah, ini ada satu lagi. Ini put sama patch. Sebenarnya itu sama aja sih ini, put sama patch. Dia itu untuk nge-update sebuah data. Jadi kalau kita mau update data, kita tuh kan butuh reference ya. Kita butuh reference post yang mana mau kita update. Jadi itu pentingnya ID gitu. Waktu kita bikin suatu data, kita tuh perlu identity dia itu apa. Waktu kita udah tahu identitinya, nanti selanjutnya kita mau update, kita tahu itu tuh data yang mau kita update tuh ID berapa. Gitu. Nanti ini sebenarnya tuh dikombinasiin sama get request. Get request nanti waktu salah satu data dipencet, nanti bisa diupdate gitu. Sesimpel itu gitu. Cuman baik lagi, ID itu memang beneran penting. Kalau di sini itu ada user ID sama ID, ini artinya ini post itu punya user ID 1, terus ID postnya itu 1 gitu. Jadi referensinya itu data yang mau kita update tuh referensinya ke sana. Jadi otomatis user ID nanti datanya ke update, si user ID 1 nanti datanya ke update melalui action ini gitu. Beda sama post. Kalau post itu kita create, kalau ini kita ngupdate, put sama patch gitu. Kita simulasiin aja coba. Kita bikin satu function lagi. Sebenarnya bisa ikut yang ini sih tadi kita. Aduh, mana sih? Nah ini. Mau coba pakai ini kali ya. Kita coba pakai itu ya. Kita bisa pakai itu sebenarnya. Nggak usah pakai asing tuh bisa. Prosesnya sama-sama aja sebenarnya, asing-asing juga. Kita bikin endpoint. Simple, tadi kayak tadi kita udah bikin konstannya, API URL. Baru kita reference kemana? Kita reference ke post 1. Ini harusnya ada di dokumentasi tadi. Kita cek dulu. Nah ini, kita bisa pakai put atau pakai patch. Nah ini tuh yang di sini. Ini tuh sebenarnya reference dari ID-nya gitu, user ID postnya. Nah ini tuh apa? Ini tuh namanya tuh dynamic route kalau nggak salah, dynamic route. Jadi nanti di server itu tuh bisa diambil gitu data ini, reference ini. Jadi kita nggak perlu masukin data lagi di request body-nya gitu. Kita coba aja. Nah cara pakainya gimana? Simple sih sebenarnya cara pakainya. Kita cuman perlu bikin kayak tadi, kita post, terus kita kasih reference-nya. Kita mau user ID 1, baru request body-nya kita bisa spesifikin. Kayak tadi metodenya apa? Metodenya itu apa tuh? Metode. Nah ini metodenya apa? Bisa put atau bisa patch. Ini sama sebenarnya, sama aja dua-duanya. Gitu. Oke, sama juga kayak tadi, kayak yang di post. Dia put sama patch ini punya capability untuk masukin data apa yang mau dikirim ke server. Beda sama get. Kalau get ini kita pas masukin, itu tuh nggak bisa. Coba kita ini ya, kita tes ya. Kita coba masukin body request misalnya. Body ini kita copy aja. Body gini oke. Okay. Nyaman nih kita masukin JSON.stringify. Terus ada ID 1 gini misalnya di atas. Harusnya nanti ini kena error. Harusnya. Kita cek. Nah, kita kena error nih. Nah, gimana cara kita nge-resolve ini gitu? Nanti kita coba try catch ya. Highlight request with method cannot have body gitu. Jadi emang get itu nggak bisa punya body gitu. Jadi get itu cuman bisa untuk request doang, dia nggak bisa ngirim data. Kalau ngirim data pun sebenarnya itu ngirim reference data itu mau ditampilin kayak mana gitu. Biasanya based on kayak tadi dynamic path tadi. Kalau kita lihat dynamic route, kalau kita lihat di sini, nah ini kan ada kayak gini nih. Nah ini sebenarnya dia cuma ngambil satu post. Ini kita coba lihat nanti ya. Nah ini dia error, nggak bisa. Jadi get request tuh nggak bisa kalian paksa masukin body, itu nggak bisa. Gitu. Oke. Lanjut yang patch tadi ya.
Nah, jadi kalau patch dia bisa kalian masukin kayak post juga. Kayak misalnya kita harus masukin kontennya apa, konten type application JSON gini, terus kita masukin bodinya, kita masukin update data kali ya, gini. Terus di body kita bisa JSON stringify biar dia di JSON. Oh ya, ini belum ditampilin tadi ya, bentuknya kayak mana ya. Ini coba kita tampilin kali ya. Cons data, JSON data, JSON stringify. Jadi biar tahu JSON itu bentuknya kayak mana gitu. Data kita console log dulu ini. Log JSON data. Oke, baru kita lanjut. Tadi ada then rest.json, lanjut then data console.log put patch response, baru kita bisa masukin data gini. Oke, kita coba cek ya responsnya apa. Nah, ini ada errornya ya, masih ada error. Kita matiin dulu dah, nggak usah dipanggil. Oh, udah mati enggak. Promise index window invalid execute text on window invalid name. Ya whatever. Nah, jadi bentuk JSON data tuh gini ya. Dia tuh sebenarnya objek, tapi dia tuh kayak string gitu. Dia tuh cuman string kayak teks. Dia tuh kayak teks, cuman dia bentuknya objek gitu. Jadi kalau kita mengirim data lewat JSON, dia tuh basisnya string sebenarnya. Dia tuh basisnya string, tapi dalamnya itu bentuknya objek gitu. JSON tuh sebenarnya kayak gitu. Bentuknya objek, dalamnya cuman dia tuh sebenarnya identifier-nya tuh as a string. Dia tuh string data gitu. Kenapa string? Karena lebih ringan untuk ngirim data gitu. JSON tuh kegunaannya itu gitu. Jadi kayaknya ini kita nggak bisa call, nggak tahu kenapa. Kayaknya kita kena error. Fetch response data, response JSON dan lain-lain. Paling nyaman emang pakai yang biasa ya, yang async function, biar lebih rapi juga. Kita jadinya async function update data, terus kita bikin kayak tadi, rect await fetch datanya, nanti kita bisa masuk JSON data nanti const rect.json, terus kita bisa masukin await, kita bisa log console log response res gini aja. Oke, kita bisa console log datanya biar kelihatan. Request data, terus kita bisa masukin kayak gini. Oke, baru kita bisa call update data JSON data ini. Kita coba cek. Oke, putnya nggak kelihatan, kayaknya kita salah pack ini. Request data uncap promise failed to execute fetch on window invalid name update data. Why? Async function update data. Seperti kita salah, guys. Gimana ya salahnya ya? Async function data update data failed to execute fetch on window invalid name at updated data. Method header sudah, header await fetch API URL. Kita salah atau harus pakai fetch? Oke, tetap salah. Kita cek dulu. Fetch post 1 put, kayaknya kita nggak masukin user ID nih.
sepertinya. Nah, ini kita nggak masukin salah satu ID kayaknya. JSON stringify, post, JSON data, post, kayaknya ya. Kita coba aja kali ya. Satu, karena dia butuh reference kayaknya. Application.json. Oke, masih kena error. Uncaught in promise. Ini kita coba log kali ya, biar. Nah, jadi kalau untuk kayak gini kasusnya, itu sebenarnya kita nggak bisa handle errornya pakai function namanya itu try catch gini. Nah, jadi waktu kita ngejalanin, aduh ini code aku kok hilang semua. Nah, ini. Waktu kita ngejalanin try catch, ngejalanin function di sini, setiap error yang muncul nanti tuh kelempar ke sini. Jadi kita bisa proses errornya itu sebenarnya error apa gitu. Kita bisa console log error. Kita bisa namain errors get request put patch request. Ini jam berapa? Waduh, udah jam 10 guys. JSON data. Nah, beda kan kalau sama yang tadi. Sebenarnya itu sama aja sih. Ini kalau kita jadiin console error juga jadinya merah. Nah, gini. Valid to execute fetch on window. Valid name. Ini masih kita bedah ini. Ada apa sebenarnya? Ada apa sebenarnya? Fetch. Ada yang tahu kira-kira? Ada yang ingin bantu? Errors put patch type error. Valid execute fetch on window. Invalid name. Di mana name yang invalid tuh? Cons ya signify update data. Ini aman, ini aman. Wait fetch content, astaga nih. Nah udah jadi gara-gara ini dong. Nah, jadi sama aja sih sebenarnya kalau put sama patch. Dia tuh ngerespons juga. Kalau kita lihat di network, dia tuh tetap sama. Skemanya sama. Kalau kita lihat di header, dia tuh put. Kalau misalnya kita ganti patch, itu sama aja actionnya. Sama-sama untuk update. Nah, ini. Sama aja kan? Jadi gitu. Jadi dari sini tuh sebenarnya itu udah kelihatan gimana cara kita tuh nge-handle suatu data nanti waktu di real case. Kita bisa pakai try catch. Sebenarnya try catch ini punya satu lagi gitu, punya satu function yang bisa kita manfaatin. Ini kita coba main DOM dikit ya. Kita coba bikin loader. Loading gini. Nah ini coba main DOM dikit, kita kasih ID. Load. Oops, sorry, load. Ambil datanya. Atau kita kasih konten ya, kita kasih konten dulu ya. Oke. Div aja. Div ID konten. Nanti kita masukin data ke sini nih. Kita coba ambil datanya tadi cons loader content, loader container, dokumen. Ini nggak perlu ini ya, nggak perlu terlalu ini, nggak perlu terlalu bingung karena kita nggak spesifik ke sini. Ini cuman sebagai simulasi aja. Get query selector, kita masukin container. Namanya apa tadi? Namanya content. Terus kita bikin variabel const is loading. Let is loading sama dengan true. Let is loading sama dengan true. Kita ini false dulu. Atau kita langsung bikin true ya. Kita langsung bikin true kali ya. Nah, gini. Ini bisa kita cek nggak ya kalau dari sini. Loader content. Ini kita coba tampilin if is loading.
kita tampilin loader container dot insert adjacent HTML, terus kita before n, after n kali ya, after n, terus kita masukin satu teks, oke, loading update. Nah ini update, dia loading karena ini true. Nah di try catch itu kita bisa ada satu properti lagi yang bisa dipakai gitu, namanya itu finally. Jadi finally ini bakalan ke eksekusi, nggak peduli kalau prosesnya itu error atau enggak. Jadi ini bagus untuk loading gitu. Ini kita is loadingnya kita jadiin false di sini. Oke. Kayaknya nggak keakses ini is loading. Kita bikin for aja. Is loading sama dengan false. Berkonten. Is loading false. Oke. Oke, masih nggak hilang. Ini coba kita sedikit rombak sedikit. Ini kita colok dulu. Kita debug, colok. Is loading. Kita coba lihat apakah dia bisa akses sebenarnya. Dia udah false, cuman nggak bisa ke cek. Is. Oh, kita perlu ilangin kontennya. Pantes. Kita perlu hilangkan kontennya. It's not is loading. Kita tinggal bikin loader content dot cara delete gimana ya? Cara delete konten. Loader content kalau nggak salah, ya, lupa guys. How to delete content HTML in JS. Oh, remove. Kita bisa pakai remove nih. Get element by ID. Inner HTML. Oh, inner HTML. Oke. Clear box. Kita bisa pakai elemen inner HTML ini. Remove child. This element first child. Element remove. Berarti kita bisa bikin satu ID sebenarnya sini. ID loader. Jadi harusnya nanti loadernya itu bakalan punya ID gitu. Kita cek ya, kita verifikasi lah, kita inspect. Nah ini ada loader, ini bisa kita hilangin, kita panggil dulu datanya, const loader l dokumen dot query selector. Kita bisa ambil yang loader ini ID-nya, kalau ID itu pakai crash ini, loader l dot remove. Ini kita coba simulasi dulu ya, nggak usah pakai ini, jadi biarin aja sini. Oke, bisa. Jadi kita tinggal implementasiin aja ke sini. Nah dia loading update, nah udah hilang tuh loading. Biar makin ini bagus, bikin gini aja, kita bikin set timeout biar agak lama. Berapa milisecond ya? Sedetik kali ya. Resource. Nah tuh kelihatan kan, lebih kelihatan loading. Nah itu jadi caranya tuh gitu ya. Jadi waktu kita nanti bikin aplikasi yang beneran, kita tuh pasti punya loader, dan caranya tuh rata-rata gini ya, walaupun kita nggak pakai JavaScript ya nanti ya, pasti kalau bikin aplikasi besar itu nggak mungkin pakai JavaScript doang, udah pakai framework biasanya. Jadi ini kita coba bikin request sama response biar kelihatan. Oke, kita coba bikin di sini ya. Kita ambil kontennya. Loader container dot insert adjacent HTML.
kita lihat request data yang dikirim apa after n. Oke, sorry, p ini kita bisa pakai ini, kita bisa masukin datanya. Nggak kelihatan nih. Oh, gara-gara ke rewrite ya sama ini. Gara-gara ke rewrite. Oke, kita bikin satu kontainer, satu data lagi aja. This id data block request data, sama satu lagi div id response data gitu. Oke, kita ambil dua kontainernya. Caranya sama, kita ambil request data, data dokumen dot query selector pakai crash, terus kita ambil request datanya. Oke, rect data, rect block kali ya, biar bagus kelihatan. Nah, const block dokumen dot query selector, terus kita bisa masukin response data. Oke, kita udah punya dua-dua, kita tinggal masukin request datanya apa. Berarti kita bisa masukin di sini. Kita bisa lihat track blocknya, block dot request data, track block dot insert adjacent after n, after n p, terus kita masukin data ininya ya, data requestnya. Oke, kita nggak kelihatan tag block sama y. Oke, kita perlu masukin dari sini np dot json. Oke, nggak masuk juga, tapi loadingnya kelihatan. Mungkin gara-gara insert adjacent kali ya, makanya dia nggak bisa request data, atau salah query selector request data udah benar. Terus atau kita pakai append bisa kali, pakai append coba ya. Oke, kelihatan. Nah, ini nih inner HTML kali ya, inner HTML. Oke, kalau inner HTML nggak kelihatan, tapi append kelihatan. Oke, jadi request datanya gini, request data. Nah, request datanya ini kelihatan. Kita coba tampilin waktu dia ngerespons ya. Response block response JSON data. Response data ini asalnya dari res ya. Terus langsung. Nah, sorry. Dan itu datanya aneh karena nggak di parsing. Oh, karena dia udah jadi JavaScript. Jadi mungkin kita bisa masukin JSON Stringify juga. res.rect. Nah gitu ya. Jadi dia nge-request pakai ini tadi, loading, baru ngerespons ini. Gitu. Nah, datanya dari sini. Berarti dia udah berhasil ke update. Untuk pertama kali dia nge-request, atau kalau mau lebih simulasi lagi, saya bisa bikin button sebenarnya. Bikin button ID request data update, misal update. Jadi nanti call ya lewat dari situ gitu. Kita ambil dulu buttonnya, const btn dokumen dot query selector, terus kita masukin crash untuk ID, terus masukin request.
Gini. Baru kita bakalan simulasiin event listener untuk datanya gitu. Caranya kita bisa pakai utn.add event listener on, harusnya klik nih guys. Add event listener postgres on change. Harusnya udah dapet sih. Query selector dot request datn dot click on click kok full screen atau get element by ID. Get element by ID, index, update, edit class, and datn dot click. Nah ini bisa nih, kita coba datn dot click on click bisa. Terus eventnya apa? Ini nggak perlu sebenarnya, kita tinggal call aja beta. Datanya apa? Datanya tadi JSON data. Kita bisa pakai async. Nah ini kita coba. Harusnya ini nggak muncul sih. Dia update data dulu. Oke. Berarti ini add event listener. Klik listener. Update data. Gini harusnya. Nah, update data berarti ini awalnya false. Ini kita kasih is loading true, baru update data, terus JSON data. Nah, kita coba. Oke. Ini nggak klik. Kita coba debug dulu. Karena report properties of null reading, berarti ada yang oh ini kita nggak perlu kalau gitu. Ini kita coba. Nah kelihatan kan? Tadi ini kita pakai async process dulu biar kelihatan. Await. Oke, harusnya kayak gini aman. Kita update. Oke, cannot properties of null reading remove. Ya, karena remove-nya udah nggak ada. Is loading kita juga udah hilang karena nggak di sini. Jadi kita bisa pindahin ini ke sini. Oke, dia loading. Nah, baru muncul. Kelihatan ya? Loading request data. Nah, gini. Ini request data. Respon datanya belum muncul karena belum selesai. Kita update. Respon datanya muncul. Sesuai sama yang kita kirim tadi. Title, new post, body. Ini sama persis. Devcom this is new post. Gitu. Jadi, kayak gitu cara kita untuk ngelakuin HTTP request gitu. Especially kalau misalnya front end, pasti caranya kayak gitu. Kita update, button ke klik, baru send data ke backend. Gitu. Sebenarnya ada satu lagi yang ketinggalan tadi, kalau nggak salah delete. Delete ini ada nggak ya delete-nya? Oh ada. Tapi ini simple sih, mungkin bisa baca sendiri teman-teman nanti. Ini simple sebenarnya. Tinggal ambil ininya, endpoint-nya. Mungkin untuk assignment, mau ngirim assignment, nanti ini kan di-push ke GitHub nih. Nanti mungkin bisa kirim assignment aja, gimana caranya kita ngelakuin HTTP request pakai metode delete. Nanti tinggal di-push ke JS. Mungkin nanti Bang Yoga bisa untuk kontrol kalau ada yang mau kirim assignment. Jadi mungkin assignment-nya itu bisa untuk explore dan lain-lain pakai Fetch API delete. Gitu. Nah ini asynchronous tadi. Nah jadi sebenarnya kita udah banyak sekali tadi pakai yang async function ini. Kalau kita lihat dia tuh di sini tuh lebih rapi ya sebenarnya, karena ya ngejar waktu juga kan, ngejar waktu kita. Jadi ya agak berantakan sedikit, cuman bisa lah untuk dirapi-rapihin nanti. Simpelnya asynchronous itu kayak tunggu-tungguan lah. Kode selanjutnya nggak bakalan jalan kalau misalnya proses sebelumnya itu nggak selesai. Begitu juga kalau error. Kalau udah error, dia itu nggak bakalan lanjut lagi nih ke check if request bla bla bla, nggak. Kalau di sini udah error, dia langsung kelempar ke sini. Gitu. Jadi ini penggunaan try catch dan asynchronous. Simpelnya asynchronous itu kayak
ya tunggu-tungguan lah gitu. Kayak kode selanjutnya nggak bakalan dieksekusi kalau udah kalau code sebelumnya nggak berhasil ke fulfill atau nggak berhasil di resolve. Udah sesimpel itu asinkronus gitu. Sama juga kayak fetch then tadi, itu sebenarnya bisa, cuma tadi gara-gara ada titik 2 tadi kan yang ganggu, harusnya bisa. Jadi kalian bisa pakai fetch then, atau yang sebenarnya paling rapi kalau pakai asinkronus sih. Soalnya lebih rapi aja gitu, lebih rapi. Sebenarnya kan bisa juga gitu, kalian bikin satu function di sini. Kalau bikin function gini, function then sample gitu, sample sebenarnya bisa aja bikin kayak const data. Ini gak usah pakai asinkronus, bisa fetch then dot catch dot finally. Nah ini sebenarnya bisa gitu. Jadi kalau misalnya pakai fetch then itu kalian nggak perlu pakai async. Cuman supaya rapi sebenarnya lebih bagus kalian tuh pakai yang asinkronus gitu. Gitu. Oke, lanjut dulu. Jadi gitu ya, clear kan ya untuk asinkronus. Nah, jadi ini resource mungkin bisa untuk diekspor sendiri. Ada banyak sekali yang bisa dipakai. Bisa ada open weather. Open weather ini cuaca kalau tahu. Ada Pokemon pakai API. Terus ada cat, ada kucing, ada public API. Ini public API kalau nggak salah itu kayak civilization lah. Kayak misalnya orang-orang yang kayak kota dan lain-lain gitu. Penduduk kalau nggak salah ya. Terus ada MDN, ini juga ini MDN untuk belajar sih, bukan API. Jadi bisa pakai API. Sama satu lagi tuh ada yang lucu sebenarnya kalau kalian mau lihat, mau belajar dari kartun sih kalau nggak salah, Rick Morty API. Nah ini, kalau mau pakai tuh ini tuh lucu sih. Nah jadi ini kayak kalian ngambil data ke backend, nanti munculnya tuh kayak gini, kayak karakter gitu. Ini lucu nih. Nah ini juga dokumentasinya bisa kalian baca-baca sendiri. Caranya juga sama persis gitu. Kayak ini sebenarnya bisa, kalian nggak perlu pakai HTTP request bisa. Nah muncul kan dia. Jadi nggak perlu pakai code ya, tapi kan nggak mungkin ngeliat gitu doang kan. Jadi ya kalian bisa ambil datanya. Ini ada juga caranya. Kalau pakai JavaScript itu biasanya namanya node. Oh dia default ya, dia default mode nih. Dia default mode Node.js JavaScript. Sorry. Get multiple question, episode dan lain-lain. Nah jadi bisa nih untuk multi API. Gitu. Jadi sebenarnya ada lagi sih yang mau aku tampilin, kayak aku mau nampilin yang get request yang banyak tadi, gimana cara nampilin data sekali banyak. Cuman kayaknya kita udah terlalu malam, 10:30. Jadi ya mungkin kalau mau lagi mungkin bisa nanti Bang Yoga bikin vote kalau mau dilanjut. Tapi kayaknya untuk sekarang mungkin itu aja yang bisa saya kasih dan saya sharing. Oke, ini ada question. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Saya sangat open ini bertanya. Tidak ada yang bertanya sepertinya, teman-teman. Sudah paham semua. Oke. Teman-teman. Itu ada yang angkat tangan, Bang. Bang Rifai official. Gimana Bang Faldo? Apa yang mau ditanyakan? Ngilang orangnya. Siap. Bang Rifai official. Oh dia nanya, ngetik. Oke. Apa tuh? Silakan. Oh panjang nih takutnya apa nih? Apa beda query selector sama get element by ID? Pakai class kayak mana dia? Jadi kalau query selector itu tuh kita bisa ngambil hampir semua atribut gitu. Tapi kita tuh perlu spesifikan simbolnya. Kayak misalnya ini query selector nih. Query selector kalau kita mau ngambil kelas, misal ini kelas, gitu. Misal kita bikin check
Kalau kita mau ngambil kelas pakai query selector, itu kita butuh pakai titik. Jadi simpelnya query selector itu kayak memudahkan untuk ngambil elemen di dokumen. Cuman kita perlu tahu simbolnya itu apa-apa aja gitu. Ada juga kalau nggak salah kita bisa masukin atribut data kalau nggak salah, data event, mungkin data event sample. Nah, ini kalau pakai query selector itu kita bisa ambil. Jadi caranya tuh kayak gini, pakai gini, nah gini. Terus data event. Bedanya sama get element by ID, get element by ID itu cuma ngambil dokumen, tapi dia spesifik cuma bisa pakai ID doang. Makanya di sini kita nggak perlu masukin tanda crash, karena dia udah pasti ID kan. Begitu juga, ada juga satu lagi, untuk ngambil kelas, itu kita bisa pakai get element by class name. Nah ini ya udah, kalau mau ngambil class name, kita nggak perlu pakai titik, kita cuma masukin aja cek, karena itu udah tahu kan kalau itu tuh class name. Jadi simpelnya kalau memang mau mudah gitu, lebih definitif, lebih orang ngerti, karena kan kalau crash ini kadang orang nggak tahu ya ini tuh kemana gitu. Jadi mungkin kalau untuk readability itu bagus pakai get element by ID sama get element by class name gitu. Jadi kalau mau cepat pakai query selector, tapi dengan catatan kita tuh tahu simbol-simbolnya itu apa. Di dokumentasi itu ada, dokumentasi di MDN itu ada kalau nggak salah query selector. Setiap atribut itu punya simbolnya masing-masing untuk ambil data. Nah kalau ini crash ini untuk ambil ID. Jadi kalau untuk readability itu bagusnya ambil pakai get element by ID, karena kita udah kalau orang baca itu udah pasti tahu kalau itu tuh ngambil ID kan, ngambil elemen berdasarkan ID. Kalau query selector kan mereka harus tahu dulu ini tanda pagar ini untuk apa, tanda titik untuk apa, tanda buka kurung untuk apa gitu. Gitu. Jadi gitu. Penggunaannya gitu sih. Uh, 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 query pakailah query kalau Bang Zaki, maaf Bang Zaki, suaranya ngelek-ngelek Bang. Cepat. Cuman kalau untuk readability bagus make get element by ID atau
Oke guys, jadi ada sedikit masalah sama Bang Jaki. Mungkin meetnya kita akhiri dulu sampai ini ya. Dan mungkin jawaban dari pertanyaan dari Bang Rival itu nanti akan diberitahu di grup utama ya, dilanjutkan di grup utama. Karena melihat kondisi waktu udah sangat larut, maka Meet Intensive Learning Web Development di JavaScript kita akhir dulu. Sampai jumpa di lain waktu di sesi intensive learning berikutnya atau mungkin sharing berikutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan boleh klik silakan.